Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 9 Rabiul Awal 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2014. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim, yaitu doa dan wirid dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita masih berada di bab nomor ke-55, doa untuk mayit saat menyolatinya, yaitu doa ketika sholat jenazah. Namun yang lalu kita ada kesepakatan untuk memperluas pembahasan masalah ini. Kita bahas tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Masih ingat antum? Yang terakhir kita bahas apa? Yang terakhir kita bahas bahwasanya sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, kecuali dua kelompok manusia yang hukumnya adalah sunnah, disolati sunnah, tidak disolati tidak apa-apa. Siapa mereka itu? Anak kecil yang belum baligh dan orang yang mati syahid terbunuh di medan perang fi sabilillah. Kemudian juga yang lalu kita sudah masuk pembahasan disyariatkan untuk menyolati beberapa kelompok manusia. Yang pertama-tama anak kecil yang belum baligh walaupun keguguran. Yang penting usia kandungannya sudah 120 hari karena dia sudah ditiupkan ruh. Kemudian disyariatkan pula untuk menyolati orang yang mati syahid di medan perang. Kemudian juga disyariatkan untuk menyolati orang yang mati terbunuh karena hukum had, karena hukuman had. Yang lalu sudah kita singgung seorang perempuan pada masa Rasulullah Muhammad SAW yang mana dia ini berzina. Lalu dia ngaku kepada Rasulullah SAW dia sudah hamil daripada hasil zina. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk pulang dulu sampai melahirkan anaknya, sampai menyapih anaknya, kemudian barulah dilaksanakan hukuman rajam, dilempari batu sampai mati. Ini hukuman bagi orang zina yang muhsan. Muhsan itu sudah pernah menikah secara syar'i, baik suami atau istri atau janda atau duda.
Setelah dilempari batu sampai mati, ternyata Rasulullah Muhammad SAW menyolati jenazahnya. Lalu oleh sahabat Umar, Rasulullah SAW dilarang. Ya Rasulullah, Anda kok nyolati dia? Padahal dia sudah berzina. Lalu kata Rasulullah SAW, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati la wasi'athum wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Wahai Umar, sungguh dia sudah bertaubat dengan sebuah taubat yang kalau taubatnya itu dibagi kepada 70 penduduk Madinah cukup. Apakah kamu mendapatkan orang lebih afdal dari perempuan ini? Dia menyerahkan dirinya untuk dihukum karena perbuatannya. Ya. Kemudian yang lalu saya juga sudah menyinggung betapa tentang bahayanya zina. Ya kan? Yang mana zina ini sekarang digampang-gampangkan. Apalagi malam ini, mudah-mudahan kaum muslimin diselamatkan semuanya. Malam ini adalah malam banyak perzinaan. Sehingga menurut petugas yang ada di kantor urusan agama dan juga di pengadilan agama, itu mereka mengatakan bahwa ada permintaan dispensasi untuk menikah dalam keadaan hamil. Itu biasanya banyak pada bulan Maret dan April. Kenapa? Karena ternyata ini adalah hasil produksi malam tahun baru. Bapak dan ibunya sibuk pesta pora, anaknya diserahkan kepada pacarnya. Kasus seperti ini juga terjadi pada bulan April dan Mei. Banyak yang minta dispensasi nikah karena sudah hamil duluan. Kalau ini hasil produksi hari Valentine, tanggal 14 Februari. Kita melihat betapa zina itu seakan-akan sudah seperti biasa. Allahu Akbar. Padahal zina ini perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman tentang zina ini di dalam surat Al-Isra ayat nomor 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan mendekati zina. Ini merupakan larangan yang sangat mendalam. Jadi bukan jangan zina, tapi mendekati zina pun jangan. Artinya semua sarana menuju zina tinggalkan. Karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Perbuatan keji dan jalan yang buruk. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, para ulama menyatakan sanadnya sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman kana alaihi kadhullah fa idza qata'a raja'a ilaihi al-iman." Apabila seseorang itu berzina, maka iman yang ada dalam dirinya itu keluar. Berada di atasnya seakan-akan seperti sebuah naungan. Artinya ini pengibaratan bahwa imannya benar-benar keluar. Jadi pas zina itu imannya keluar. Imannya berada di atasnya. Nah, kalau selesai zina baru imannya kembali lagi. Ya, subhanallah. Bagaimana kalau pas zina itu mati? Kan kita sering dengar kan? Ya, banyak di koran itu mati di lokalisasi pelacuran, di pelukannya pelacur. Bahaya. Yang mana zina ini benar-benar sebuah perkara yang sangat merusak
bertentangan dengan maslahat, bertentangan dengan keteraturan dan kerapian. Zina ini membuat semuanya porak-poranda. Di antaranya nasab jadi kacau. Kalau zina itu nasab kan kacau. Kalau perempuan hamil dulu sebelum nikah, maka anak ini anak nggak punya bapak, kacau nasabnya. Kemudian juga mestinya menjaga kemaluan, zina nggak jaga kemaluan. Kemudian juga mestinya menjaga kehormatan, zina tidak menjaga kehormatan. Jadi di dalam zina itu terbuka semua pintu menuju maksiat. Orang kalau sudah zina rusak. Rusak hatinya, rusak jiwanya, bahkan rusak badannya. Kena penyakit, bahkan sekarang ada virus HIV. Atau sekarang yang lagi ramai di dunia, virus apa namanya? Ebola. Itu kan juga dari zina kan? Hati-hati. Zina perdana langsung kena virus HIV. Zina pertama kali langsung kena HIV. Karena itu hukuman zina ini di dunia dan di akhirat. Di dunia orang kalau zina, kalau di dalam pemerintahan Islam, kalau dia itu muhsan, sudah pernah menikah, suami atau istri atau janda atau duda, hukumannya apa? Dirajam, dilempari batu sampai mati. Mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan semua orang. Kalau dia belum pernah menikah, ghairu muhsan, belum pernah menikah secara syar'i, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, bukan dinikahkan. Nikah waktu hamil itu tidak sah, ya. Kecuali kalau dulu tidak ngerti terlanjur, mudah-mudahan Allah maafkan. Kemudian juga hukumannya di akhirat. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih dan yang lainnya, pada saat Al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki dan perempuan telanjang di sebuah bangunan mirip tanur. Antum tahu enggak tanur? Kalau antum pernah ke Mekah, ke Madinah, haji atau umrah, antum pernah lihat tanur pasti. Di sana itu ada orang jualan tamis. Tamis itu roti yang gede itu loh. Ya. Yang dibakar. Itu kan ada fullnya, ya. Kacangnya itu. Itu kacangnya dimasukkan di tempat yang mulutnya itu kecil, ya kan? Kemudian dalamnya itu gede, ya kayak gitu. Jadi dalamnya gede, mulutnya kecil. Atau juga tanur tempat pembuatan roti itu. Dalamnya gede, mulutnya kecil, itu tanur tempat pembuatan roti, tempatnya apinya itu. Laki dan perempuan ini telanjang-telanjang semuanya dimasukkan ke dalam situ lalu dinyalakan api. Kemudian dia berusaha keluar, apinya dipadamkan. Masuk lagi, dibakar lagi, teriak-teriak. Mereka mau keluar, dipadamkan lagi, masuk lagi. Terus bahkan menurut ulama, hadza adzabuhum fil barzakh hatta taqumas saa'ah. Ini adab mereka di alam kubur sampai kiamat. Sampai kiamat kayak gini terus. Allahu Akbar. Gara-gara apa? Zina. Gara-gara berzina. Yang mana sekarang zina digampang-gampangkan. Sekarang zina ini gampang sekali. Ada orang 5 waktu ke masjid tapi zina terus. Ada 5 waktu ke masjid tapi zina jalan terus. Bahkan kadang dia bawa pelacur ke hotel, pelacurnya di tempat tidur, terdengar adzan dia sholat dulu. Sholat dulu. Alhamdulillah dia sholat daripada tidak sholat. Tapi yang kita pikir sekarang, nilai sholatnya seperti apa? Bukankah Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sholat yang benar yang baik mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah dia sholat. Kalau nggak sholat kafir, ya. Alhamdulillah masih sholat. Tapi ini menunjukkan, ya itulah kalau istilah masyarakat namanya STMJ. Apa STMJ itu? Susu telur madu jahe. Ya.
sholat terus, maksiat jalan. Parah. Anak-anak SMP sudah zina. Yang lalu saya sempat nyinggung, anak kelas 1 SMA, itu temannya menemukan buku catatan hariannya, tertulis di sana, dia sudah pernah berzina dengan 9 laki-laki. Baru kelas 1 SMA. Nah kalau kelas 3 SMA dengan berapa laki-laki nanti? Baru kelas 1 sudah 9 laki-laki. Rusak. Yang mana sekarang para bapak dan ibu itu kalau anaknya tidak punya pacar bingung. Ini tetangga semuanya ada yang ngapeli, kamu tidak ada yang ngapeli. Ini bahaya loh ini. Ini bahaya. Ini bahaya. Karena apa? Karena bapak dan ibu ini nanti arahnya menghalalkan pacaran. Seakan-akan pacaran tidak apa-apa. Ini semuanya diapeli pacarnya, kamu kok tidak ada yang ngapeli. Jadi seakan-akan dia menghalalkan pacaran. Nah menghalalkan yang haram ini mengarah kepada apa? Kekafiran. Nggak ada khilaf di kalangan 4 madhab. Orang kalau menghalalkan berkeyakinan bahwa ini adalah halal padahal haram, itu bisa kafir, keluar dari Islam. Ya, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Beliau ini punya kitab tentang dosa-dosa besar ya. Ini belum kan yang lalu? Belum kan? Ada buku-buku yang ditulis tentang dosa-dosa besar itu perlu kita miliki. Di antara buku yang termasuk paling kuno itu karya Imam Az-Zahabi. Ya. Al-Kabair judulnya, dosa-dosa besar. Kami dulu 10 tahun lebih yang lalu sudah pernah mengajarkan kitab itu dan khatam beberapa kali, dan insya Allah juga sudah ada rekamannya. Itu perlu dimiliki dan sudah ada terjemahannya ya, di antara terjemahannya itu diterbitkan oleh Darul Haq. Ini perlu dimiliki ya. Darul Haq di situ diberi judul 76 dosa besar yang dianggap biasa, karya Imam Az-Zahabi. Ini kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, supaya kita tahu dosa besar itu apa saja. Kemudian juga beliau ini Ibnu Hajar Al-Haytami, ini lebih lengkap, 2 jilid tebal, karena ada penjelasan-penjelasan. Kalau Ibnu Hajar langsung dosa besar nomor 1 ini, ayatnya ini, hadisnya ini, langsung lebih singkat. Di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala mengatakan anna-zina lahu maratib. Zina itu ada tingkatan-tingkatannya. Zina itu jelek, tapi kejelekannya bertingkat-tingkat. Kejelekannya zina. Jadi dosa itu tidak semuanya sama. Ada yang lebih besar, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Di antaranya beliau menyebutkan fahuwa bi ajnabiyyah la zauja laha 'azim. Berzina dengan perempuan yang merupakan orang lain bukan mahramnya dan juga tidak punya suami, ini adalah dosa besar. Ini perkara besar. Jadi berzina dengan perempuan yang tidak punya suami dan perempuan juga orang lain bukan mahramnya, ini adalah dosa besar. Kalau kita balik, kalau zinanya orang perempuan berarti dengan laki-laki yang tidak beristri. Dan laki-laki ini orang lain bukan mahramnya. Wa a'dham minhu bi ajnabiyyah laha zauj. Yang lebih besar lagi tingkatannya adalah berzina dengan orang perempuan yang merupakan orang lain tapi dia punya suami. Nah, zina dengan istrinya orang. Ini lebih besar dosanya. Karena mengkhianati suaminya. Kalau orang perempuan berzina dengan suaminya orang, mengkhianati orang lain. Wa a'dham minhu bi mahram. Yang lebih besar lagi dosanya adalah berzina dengan mahramnya sendiri. Wah, ini ada sekarang bapak zina dengan anaknya, naudzubillah. Ini lebih dari binatang. Binatang aja enggak gitu. Ada enggak binatang ya, hubungan dengan anaknya? Ada enggak? Ada pakar binatang di sini?
Fakultas peternakan ada enggak di sini? Binatang yang hubungan dengan anaknya ada enggak? Ada, binatang apa? Kucing. Nah, berarti orang ini kayak kucing berarti. Kenapa? Hasilnya jelek. Ya. Jadi istilahnya manusia itu lebih dari binatang. Kalau binatang tidak punya akal, manusia punya akal. Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Karena manusia punya akal. Dan di luar di Eropa banyak kayak gini ini. Di Eropa banyak ya. Bapak zina dengan anaknya. Anakku kok ayu tak pek dhewe ae. Timbang dikek wong. Atau ibunya zina dengan anaknya sendiri. Subhanallah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada perbuatan bejat seperti ini. Kemudian wazina tsayyib akbah minal bikir. Janda yang berzina lebih jelek dari gadis yang berzina. Jadi gadis dengan janda, jelekan mana kalau zina? Jelekan janda. Sehingga hukumannya pun di dunia lebih berat janda. Dirajam sampai mati. Kalau gadis ya dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Ini menunjukkan zinanya seorang janda lebih jelek. Wa zina syekh likamali aqlihi aqbah min zina syab. Zinanya orang tua yang akalnya sudah sempurna lebih jelek dari zinanya anak muda. Sudah tua masih zina. Tua itu ya kayak kita-kita ini 40 tahun ke atas. Ya. Kewut pisan. Tuh, bahasanya Gus Wahid ya. Kewut nayamul. Jadi sudah tua, orang tua itu sudah 40 tahun akalnya sudah sempurna. Orang kalau umur 40 itu namanya sinur rusyd. Itu usia yang akal sudah sempurna. Yang orang itu sudah stabil. Kalau masih muda masih labil. Anak muda zina jelek. Tapi muda masih dorongannya itu besar. Akalnya masih kurang. Demikian pula muda itu mungkin belum mikir mati. Ini sudah tua, akal sudah sempurna. Dorongan sudah melemah. Apalagi sudah bau tanah. Masih zina juga. Allahu Akbar. Berarti memang sudah bejat. Orang zina, apalagi umur 60 masih zina. Pas zina langsung jantungnya kumat. Mati. Allahu Akbar. Iya. Kemudian lebih berikutnya lagi. Wazinal hur wal alim likamalihima akbah minal qin ay al-abd wal jahil. Zinanya orang merdeka dan orang berilmu ya, karena kesempurnaannya lebih jelek daripada zinanya seorang budak dan orang bodoh. Ya, sekarang sudah enggak ada perbudakan, tapi ada orang alim, ada orang jahil, orang berilmu, orang terpelajar berzina. Ini lebih jelek daripada orang enggak berilmu, orang enggak terpelajar. Nah, sekarang malah para terpelajar zina. Kalau terpelajar malah harganya lebih tinggi. Mahasiswi, harganya tinggi. Berarti tambah jelek lagi. Terpelajar mesti lebih jaga diri. Berbeda dengan orang yang tidak belajar. Jadi zina ini perbuatan yang luar biasa. Bahkan Allah menyebut zina ini termasuk dosa besar yang paling besar setelah menyekutukan Allah, setelah membunuh orang. Nah, zina. Mari kita lihat di surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Di antara sifatnya ibadur rahman adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, menyekutukan Allah. Ini dosa sangat jelek. Termasuk merayakan malam tahun baru ini ada unsur menyekutukan Allah. Karena perayaan tahun baru ini adalah perayaannya orang Nasrani. Subhanallah, orang Islam pada malam tahun baru melakukan tiga syiarnya orang-orang kafir. Coba antum lihat pas nanti jam 00 apa yang terjadi?
orang Islam membunyikan trompet. Padahal trompet ini adalah syiarnya orang Yahudi. Gereja loncengnya bunyi. Kemudian orang Islam menyalakan kembang api. Ini syiarnya orang Majusi, penyembah api. Tiga-tiganya lengkap. Jadi pas malam tahun baru orang Islam melakukan amalannya orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, lengkap. Nah ini kalau mati belum tobat, kumpul Yahudi, kumpul Nasrani, kumpul Majusi. Karena Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia golongan dari mereka. Dia menyerupai Yahudi bersama dengan Yahudi, menyerupai Nasrani bersama Nasrani, menyerupai Majusi bersama dengan Majusi. Ya itu. Makanya paling enak malam tahun baru itu apa? Nah, ya, pintar semuanya tuh. Jadi malam tahun baru itu paling enak tidur. Paling enak tidur sudah. Kayak biasanya. Tidak ada beda dengan hari biasa. Daripada kelayapan. Sepeda motoran ngalor ngidul, kudanan. Ya, Allahu Akbar. Mabuk-mabuk. Mulai sekarang udah mulai gentayangan ini. Gak sembahyang maghrib, gak sembahyang isya. Tidak tahu arahnya, tidak jelas. Seperti layang-layang lepas dari talinya. Seperti nelayan terombang-ambing di tengah lautan, bingung. Waktunya orang-orang tidur dengan mimpi-mimpi indah, ini sih kelayapan aja. Ngenteni jam 12, niup trompet rehet. Saya digoleki ku lho apa? Yang dicari itu apa? Ngenteni jam 12, oh, teng, wah, apa ini? Iki turun ya omah enak kabeh. Ngimpi-ngimpi enak isan. Ono sing ngimpi nang Mekah, nang Madinah. Niki kelayapan. Yang dicari itu apa terus? Udah gitu nanti sampai terus kelayapan maneh. Akhirnya ngantuk turu gak sembahyang subuh. Mohon maaf ya. Biasanya kita habis subuh jalan-jalan. Setelah sisa-sisa tahun baru itu di alun-alun, mohon maaf sekali lagi pesing kabeh. Iya, pesing kabeh. Jadi seperti itu. Mari kita pakai akal yang sehat. Eman, buat apa sih uang dihambur-hamburkan, waktu dihambur-hamburkan, tenaga dihambur-hamburkan. Ya, paling enak tidur, akhir malam bangun, sembahyang tahajud kayak biasa, sembahyang subuh nang masjid. Masya Allah. Ya inilah hidup yang sebenarnya. Ini surga dunia. Timbang keliling kelayapan nang ngalor ngidul gak jelas. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita berdoanya mudah-mudahan malam tahun baru udan. Nah, kalau mereka berdoa mudah-mudahan gak udan. Tapi bukan kuat-kuatan doa ini ya. Semuanya kembali kepada takdirnya Allah. Kita berdoa hujan supaya apa? Otomatis bisa meminimalisir. Apalagi kemarin ada banyak bencana. Ini bencana peringatan semuanya. Bencana di mana-mana, pesawat ya jatuh. Ini bencana, kita harus tobat kepada Allah. Bencana ini bukan kejadian alam biasa, ini peringatan dari Allah. Awake dhewe kakean dosa, harus tobat nang Gusti Allah. Ya, kita sudah banyak dosa. Nah, saatnya kita tobat kembali kepada Allah. Kalau kita enggak tobat, bencananya terus bertubi-tubi. Nauzubillah. Jadi menyekutukan Allah. Sifatnya ibadur rahman tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Membunuh dengan benar itu ada 3. Yang pertama orang murtad, keluar dari Islam. Ya, dihukum bunuh. Kemudian orang yang berzina tadi telah diterangkan zina muhsan dirajam. Kemudian orang yang membunuh dia dibunuh hukum qisas. Tapi yang membunuh bukan kita. Yang membunuh adalah pemerintah yang resmi. Jadi bukan main hakim sendiri. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini tingkatan dosa besar. Pertama menyekutukan Allah, kedua membunuh, ketiga berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan itu dia akan mendapatkan dosa
Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dia kekal di neraka dalam keadaan terhinakan. Illa kecuali. Ini kecuali ini kabar gembira. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang tobat, beriman dan beramal dengan amal yang soleh, maka mereka itu keburukan-keburukannya, dosa-dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dan bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Jadi orang sejelek apapun, seburuk apapun, masih ada kesempatan untuk taubat. Taubat, beriman, beramal soleh. Taubat itu menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada hubungan dengan orang, diselesaikan. Dan kemudian dia istiqomah dalam taubatnya, banyak beramal soleh. Alhamdulillah, Islam ini agama taubat. Jadi orang sejelek apapun, selama jiwa di kandung badan, dia masih bisa taubat. Yang dihitung dalam Islam itu akhirnya. Perjalanan ini terseok-seok, banyak kurang, banyak cacat, ya, terjerumus di lembah hitam. Tapi kemudian dia bangkit. Dia memperbaiki sampai matinya dalam keadaan baik, matinya dalam keadaan husnul khotimah, penutup umur yang baik. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal itu yang dinilai adalah akhirnya. Para ulama mengatakan al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi pelajaran adalah akhir yang sempurna, bukan awal yang penuh dengan kekurangan. Awalnya terseok-seok, tapi kemudian memperbaiki, akhirnya baik, matinya dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Jadi Islam ini agama taubat. Islam ini agama yang melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Yang lalu biar berlalu, sekarang buka lembaran baru, jangan dikotori lagi. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Karena zina ini sangat buruk, maka Islam menutup semua pintu menuju zina. Di antaranya perempuan diperintahkan untuk berjilbab. Ini juga untuk melindungi daripada perzinaan. Pakai jilbab yang syar'i, yang tidak ketat, yang tidak tipis, yang tidak mini. Benar-benar jilbab yang syar'i. Kemudian juga kita diperintahkan menjaga mata. Karena semua juga bermula dari pandangan mata. Menurut para ulama ada urutannya ya. Urutannya zina. Nadratun, fabtisamatun, fasalamun. Fakalamun, famau'idun, faliqa'u. Jadi ada 6 tahapan menuju zina. Yang pertama-tama nadratun, pandangan dulu, saling memandang. Fabtisamatun, yang kedua senyum. Nah, telok-telokan, senyum, nyambut, nyambung ini. Fasalamun, ngasih salam. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Wah, nyambung juga. Nah, kemudian fakalamun yang keempat, ngobrol. Ngobrol nyambung. Wah, ini asyik diajak ngobrol ini. Kemudian yang kelima, famau'idun, janjian. Kapan ketemuan? Iya kan? Nah, kemudian yang keenam, liqa, ketemu. Terjadilah yang terjadi. Jadi semua bermula dari mana? Dari pandangan. Kemudian yang berikutnya lagi diantaranya adalah orang perempuan dilarang membunyikan perhiasan yang ada di kakinya. Karena zaman Nabi dulu kan pakai jilbab ya, syar'i tertutup kakinya. Tapi mereka memakai perhiasan di dalam kaki. Istilahnya zaman kita namanya bingle. Nah, itu nggak boleh dibunyikan. Karena nanti suaranya bisa menggoda laki-laki. Lu bingle suaranya kayak ngono rek. Kayak apa wong iki? Jadi membunyikan bingle aja nggak boleh.
Kalau sekarang bukan membunyikan binggel, binggel di pamer-pamerno. Sak tatone pamer pisan. Tato ndek sikil aku badan gede pamerno. Ya, sekarang gitu. Ini fitnah. Kemudian juga dilarang bertabarruj. Tabarruj itu adalah perempuan menampakkan keindahannya dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. At-tabarruju huwa idharul mar'ati husnaha wa zinataha lirrijalil ajanib. Tabarruj itu seorang perempuan menampakkan keindahannya dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dilarang tabarruj. Kemudian juga ikhtilat, dilarang ikhtilat. Ikhtilat campur laki perempuan. Satu kantor laki perempuan. Apalagi satu ruangan. Timbul fitnah apa tidak? Timbul fitnah. Di dalam bahasa Jawa kan ada kan? Ya. Apa ucapannya? Waiting. Ini Jawa kebarat-baratan ini. Waiting itu menunggu. Jangan dikira saya tidak ngerti loh. Waiting tresno jalaran saka kulino. Ya, karena gelak ketemu akhirnya ya ketok ayu. Pertama gak ayu, suwe-suwe kok ayu ya. Suwe-suwe kok ganteng. Ya, suwe-suwe kok gagah. Karena apa? Sering ketemu. Satu kantor, apalagi satu ruangan. Apalagi dia adalah seorang laki-laki yang baik hati. Tanda petik. Baik hati ya. Dia siap untuk menerima curhat. Perempuan itu di rumah ada masalah dengan suaminya, curhat ke laki-laki itu. Terjadi perzinahan. Mohon maaf, pernah ada seorang aktivis. Dia aktivis dakwah juga. Bahkan dia juga berjilbab besar. Ini saya ceritakan untuk diambil hikmahnya saja. Dia kerja di kantor, satu kantor dengan laki-laki. Yaitu tadi akhirnya sering ketemu, ngobrol, curhat dan yang lainnya. Padahal perempuan sudah punya suami. Sampai akhirnya perempuan ini berzina dengan laki-laki itu. Baru sekali zina dia menyesal, dia nangis-nangis. Ya, kemudian dia minta solusi ke saya. Ini akibat daripada apa? Ikhtilat. Campur. Kemudian juga diantaranya pula Islam melarang khalwah. Khalwah itu berdua-duaan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan." Tiadalah seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan melainkan ada yang ketiga, yaitu syaitan. Berdua-duaan enggak boleh. Termasuk berdua-duaan itu telepon-teleponan, SMS-an, BBM-an. Ini berdua-duaan ini. Termasuk khalwah ini. Kemudian juga dilarang berjabat tangan. Nah, salaman enggak boleh. Bahkan ancamannya berat. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Sekiranya seorang dari kamu ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi salaman. Lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi. Nah, antum kalau kepingin tahu, kalau antum bawa jarum, silahkan keluarkan. Coba tusukkan di kepala. Enak enggak? Itu salaman dengan perempuan masih lebih ringan dari itu. Apa namanya? Lebih berat dari itu. Apalagi jarumnya jarum yang dibuat bikin kasur. Jarumnya kasur gede-gede. Ya, terus gini kan. Jadi kalau kita mau salaman mikir dulu. Nanti kepala kita digitukan. Allahu Akbar. Ya, kemudian juga Islam melarang safar, orang perempuan safar sendirian. Karena zaman sekarang safar sendiri perempuan itu enggak aman. Naik bis ke Surabaya sendiri, aman enggak? Enggak aman. Sebelahnya itu siapa yang duduk? Laki-laki, apalagi suka nggoda. Sekarang ini kadang orang naik bis itu kalau duduk milih. Kalau orang laki milih sing ayu sing sebelah ndi. Kalau yang masuk yang perempuan milih juga sing ganteng sing ndi.
Betul apa enggak? Betul, tapi tidak semuanya. Sebagian seperti itu. Iya, Malang Surabaya 2 jam ngobrol kenek wis. 2 jam kenek. Apalagi haji, apalagi umroh, enggak pakai mahram. Ada kasus. Ini orangnya langsung cerita kepada saya sambil nangis-nangis. Seorang bapak. Seorang bapak ini sudah tua, usianya sekitar 70 tahun. Dulu istrinya meninggal dunia, lalu dia nikah lagi dengan perempuan yang jauh lebih muda. Usia terpaut jauh. Kemudian istrinya ini berangkat haji sendirian. Tidak pakai mahram. Subhanallah, di Mekah, di Madinah sana, istrinya ini pacaran. Bayangkan, haji pacaran. Mabrur enggak hajinya? Pacaran, mengkhianati suaminya. Bahkan pulang dari haji langsung minta cerai. Karena kepingin nikah dengan laki-laki itu. Jadi akibat safar tanpa mahram. Karena enggak aman sekarang ini. Enggak aman. Sekarang haji ONH biasa berapa hari? Sampai 40 hari. Ketemu terus seperti itu. Allahu Akbar. Ya, jadi semua ini oleh Islam diajarkan untuk melindungi jangan sampai terjadi perzinaan. Dan Islam menghalalkan nikah. Solusinya adalah menikah. Dan orang yang sudah terjerumus dalam zina itu banyak hal yang rusak dalam dirinya di dunia dan di akhirat. Agamanya rusak, kehormatannya rusak, bahkan kadang tidak punya sifat cemburu lagi. Bahkan sekarang ini ada komunitas. Yang komunitas ini adalah komunitas tukar-menukar pasangan. Tukar-tukaran istri. Ada komunitas seperti itu. Di Malang ini ada. Jadi tukar-menukar istri. Cemburunya mana? Jadi istrinya ditukarkan, istrinya dia dibawa. Sehingga besok pagi suaminya bilang, wah istrimu hebat. Ya. Bilangnya itu istrimu hebat. Kemudian juga zina ini mendatangkan murkanya Allah. Bahkan wajah menjadi suram. Wajahnya suram. Hatinya gelap. Cahaya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia yang semula mempunyai nama-nama indah di sisi Allah. Sekarang menjadi nama-nama buruk di sisi Allah. Mula-mula dia adalah terkenal orang yang terhormat. Orang yang baik. Ya, orang yang bisa dipercaya. Gara-gara zina dicabut, diganti dengan nama-nama jelek. Dia adalah pelacur. Dia adalah pezina. Dia adalah orang fasik. Dia adalah orang yang berkhianat. Dia adalah orang yang berselingkuh. Nama-nama jelek. Kemudian bahkan juga mendapat adab. Tadi telah diterangkan adabnya. Ya. Orang yang suka berzina enggak punya wibawa lagi. Orang yang suka berzina tidak bisa dijamin keamanannya. Enggak bisa dipercaya. Kita enggak boleh percaya. Kemudian juga orang yang suka berzina dadanya sempit, sumpek, enggak tenang hidupnya. Walaupun dia sudah berzina dengan 1000 wanita, dia masih belum puas. Kemudian juga orang yang suka berzina sampai mati belum tobat, di surga tidak akan ketemu dengan bidadari. Bidadari tidak mau dengan dia. Kalau mati belum tobat ya. Kalau sudah tobat ya selesai urusannya. Karena tobat itu menghapus yang sebelumnya. Yang penting tobatnya tobat yang nasuha. Kemudian gara-gara zina akhirnya seorang anak menjadi durhaka kepada ibu dan bapaknya. Rela memutuskan tali silaturahim. Bahkan dia juga mencari harta yang haram. Mendolimi orang. Menyia-nyiakan keluarganya, anak istrinya. Ya, gara-gara apa? Zina. Sudah kena zina. Berani dengan bapaknya, berani dengan ibunya. Gara-gara pasangannya. Memutuskan silaturahim. Gara-gara zina dia rela cari harta yang haram. Yang penting bisa untuk zina. Mendolimi orang. Istri dan anaknya dilupakan. Suaminya dilupakan. Yang penting dia puas dalam zinanya. Dan yang lain-lainnya. Wallahu alam. Ini kajian kita pada malam hari ini ya. Masih ada waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan. Berarti kita masih di Ahkamul Janaiz, masih kurang panjang ini. Kita masih di nomor 3,
Di antara yang disyariatkan disolati adalah orang yang terbunuh karena hukuman had. Hukuman had. Wallahu alam. Taubat wanita yang bertaubat berbuat zina, taubatnya bisa dibagi kepada 70 orang di Madinah. Apakah orang-orang penduduk Madinah tersebut Rasulullah dan para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Apakah laki-laki hukumnya sama? Ya. Maksudnya tadi itu bahwa dia ini sudah bertaubat dengan taubat yang luar biasa, taubat yang dahsyat, taubat yang luar biasa. Kalau dibagi-bagikan kepada 70 orang masih cukup. Maksudnya gitu ya. Karena apa? Dia menyerahkan dirinya untuk dihukum. Berarti orang ini orang yang benar-benar ikhlas dalam taubatnya. Namun karena di negara kita nggak ada hukum seperti itu, ya sudah, taubat antara dia dengan Allah saja. Walaupun kita di negara yang ada hukum seperti itu pun tidak disyaratkan melaporkan diri, nggak disyaratkan. Hukuman ini dilaksanakan kalau sudah diketahui oleh pemerintah. Kalau pemerintah nggak tahu, tersembunyi, tertutup dosanya, sudah cukup taubat antara dia dengan Allah. Cukup taubat antara dia dengan Allah. Yang penting kesungguhan taubatnya. Apabila seorang suami kumpul dengan istrinya tapi membayangkan wanita atau pria lain, apakah termasuk berzina? Ya, itu dilarang ya. Itu termasuk zina, tapi bukan zina yang zina itu kan bertahap. Mata juga berzina, tangan berzina, kaki berzina, pikiran juga berzina. Nah, ini zinanya pikiran, zinanya hati. Tapi zina yang sebenarnya adalah zina kemaluan. Jadi nggak boleh, dilarang itu. Berhubungan dengan istrinya, suaminya membayangkan orang lain. Ustaz, bagaimana pelaku zina yang sudah taubat? Dia pernah berkata kalau saja di Indonesia ada hukum rajam, dia ingin dirajam. Tidak ada keharusan seperti itu. Jadi kalau memang zinanya itu tersembunyi, nggak ada orang tahu, maka cukup taubat antara dia dengan Allah saja. Nggak perlu menyerahkan diri. Bahkan ada kasus di hadits yang lainnya, orang yang ngaku kepada Nabi dirajam, lalu dia melarikan diri. Waktu dirajam itu dia nggak kuat, sakit, dia lari. Dikejar oleh para sahabat. Kata Nabi, biarkan sudah, biarkan. Artinya dia udah biar lari sudah. Artinya biarlah dia taubat antara dia dengan Allah. Tapi karena dikejar sahabat dia ketangkap lagi. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada keharusan menyerahkan diri. Jadi kalau zinanya tertutup nggak ada orang tahu, cukup taubat antara dia dengan Allah. Ya, taubat yang penting kesungguhan taubatnya. Nah itu. Dan kesungguhan tempatnya adalah di dalam hati. Sungguh ndak. Para ulama mengatakan syaratnya taubat yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Bahkan Nabi mengatakan at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah menyesal. Menyesal betul, ya Allah, saya menyesal betul, saya ketun saya seperti itu. Seperti itu. Kemudian al-iqla', tidak berbuat lagi. Kemudian al-azmu ala adamil audah, tekad bulat enggak akan ngulangi lagi selama-lamanya. Itu kalau dosa dengan Allah saja. Kemudian yang banyak beramal soleh. Jangan merasa bangga, jangan merasa senang dengan masa lalu itu. Karena kalau orang masih ada perasaan senang, bahkan masih ada foto-foto dan film-film yang disimpan sebagai kenang-kenangan, nah berarti ini belum menyesal. Berarti belum menyesal ini. Karena masih ada yang disimpan oleh dia sebagai kenang-kenangan. Karena ada seperti itu. Saya ada seorang teman, ya, dia sekarang sudah jadi orang baik. Ya. Dulu dia mantan anak nakal, anaknya orang kaya. Dia dulu pernah sekolah di luar negeri, kalau nggak salah di Australia sekolahnya. Yang mana dulu itu dia suka bergaul dengan perempuan-perempuan bule, berzina, minum khamr, dan ada foto-fotonya. Ketika dia mabuk-mabuk dengan orang-orang bule, dengan perempuan-perempuan bule. Nah ternyata foto-foto masih disimpan beralbum-album. Dia sekarang sudah taubat, tapi fotonya masih disimpan. Bahkan dia dengan bangga nunjuk-nunjukkan ke teman-temannya.
tentang masa lalunya, bahwa dia hebat, pernah mabuk dengan bule, pernah kumpul dengan perempuan bule. Nah ini belum tobat namanya. Karena dia tidak menyesal. Menyesal itu dibakar semuanya, kapok saya. Kalau bisa jangan terjadi seperti itu dulu. Terlanjur. Jadi tergantung kesungguhannya taubat, dan Allah Maha tahu hati hambanya. Sungguh-sungguh apa tidak. Ya, sudah masuk waktu Isya? Atau belum? Ya, kalau belum masih ada sisa waktu untuk bertanya, silakan fadhol. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Yang sesuai materi ya. Iya. Ya, boleh, enggak apa-apa. Iya. Ya. Kalau saya sendiri cenderung ya, tahun baru itu tidur, Mas. Udah enggak usah pakai acara macam-macam, tidur aja kayak biasanya. Ya. Enggak usah pakai acara macam-macam. Jadi kalau saya sendiri lebih cenderung tahun baru itu seperti biasa. Enggak ada yang istimewa dari tahun baru itu. Ya, tidur aja. Jadi begitu. Maaf, mau tanya bagaimana kalau naik haji enggak didampingi suami, tapi mahramnya dari KBIH yang menyediakan sama-sama perempuan. Terima kasih. Maksudnya mahram ini dimahramkan dalam arti laporan maksudnya ya, laporannya aja. Karena persyaratannya kalau perempuan muda itu harus dengan mahram. Ya. Jadi bukan dimahramkan betulan ya, bukan. Jadi cuman dilaporkan dia dengan mahramnya. Ya, namun kenyataannya ya, wallahu a'lam, kenyataan yang ada itu enggak aman. Enggak aman. Apalagi perempuan yang menarik, perempuan yang cantik. Itu nanti banyak jamaah haji yang tergoda oleh dia. Iya. Sehingga nanti ngobrol-ngobrol, bahkan jalan bareng. Ayo, tahajud bareng yuk. Tahajud bareng yuk. Seperti itu. Jadi dihindari aja. Karena kenyataannya itu enggak aman. Oh, dengan mahramnya aja masih enggak aman kok. Apalagi enggak pakai mahram. Ya. Memang masalah safar dengan mahram ini ya, para ulama itu berbeda pendapat. Sebagian berpendapat pokoknya tidak ada mahram, tidak boleh, titik, selesai. Ini mereka berpendapat dengan dohir daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. La tusafiril mar'ah ila ma'ati mahram. Enggak boleh perempuan safar kecuali dengan mahram. Atau ini istilahnya dia mengambil dari sisi ya, mantuk atau tekstual. Namun sebagian ulama yang lainnya mengambil dari sisi mafhum. Mafhum itu kontekstual. Oh, mahram itu karena dulu tidak aman. Berarti kalau aman boleh, tidak apa-apa. Apalagi dengan rombongan yang terjaga, terjamin keamanannya, tidak apa-apa. Ini juga pendapat para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Al-Ikhtiyarat berpendapat seperti itu. Beliau mengatakan wa tahujju kullu imra'atin aminatin ma'a adami mahram wa hadza mutawajjah likulli safari ta'ah. Itu redaksi beliau. Boleh perempuan yang aman itu haji tanpa mahram. Dan ini berlaku untuk semua safar ketaatan. Yang penting aman. Ini juga pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau haji bersama-sama dengan rombongan yang aman, perempuan-perempuan yang aman, enggak apa-apa. Termasuk juga rekan seperguruannya Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Bassam dan banyak lagi yang lainnya. Jadi mereka berpendapat kalau aman enggak apa-apa. Nah, sekarang masalahnya aman atau enggak, itu aja.
Kalau aman boleh, nggak aman nggak boleh. Ya, wallahu alam. Itu dulu aja. Semoga kajian kita bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.